Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik. Judul: Pancasila numerik, fungsi konseptual sila-sila Pancasila. Prolog. Tayangan ini mencoba mengembangkan kerangka konseptual Pancasila numerik dengan membaca fungsi filosofis dari masing-masing sila melalui cara pandang khusus. Berbeda dengan pendekatan normatif klasik, pendekatan ini mencoba membaca Pancasila sebagai sistem konseptual yang memiliki fungsi struktural yang saling berkaitan satu sama lain. Melalui kerangka ini, sila pertama Pancasila itu dipahami sebagai sila legitimasi yang memberikan dasar ilahiyah bagi keberadaan Negara Republik Indonesia, NKRI. Sila kedua itu sebagai sila determinasi yang menentukan arah etika kehidupan bangsa. Selanjutnya, sila keempat sebagai sila supremasi, yakni yang mengatur otoritas politik melalui hikmat kebijaksanaan. Dan sila kelima sebagai sila identitas yang mendefinisikan karakter moral bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sila ketiga, sebagai sila destinasi, yakni menunjukkan tujuan historis bangsa. Pendekatan atau cara pandang semacam ini akan membuka ruang manifestasi serta operasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang, termasuk sistem hukum, kebijakan publik, perekonomian, tata kelola negara, dan seterusnya. Caranya adalah sebagai berikut. Sila pertama sebagai sila legitimasi. Pada dasarnya, sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila legitimasi, yakni legitimasi Tuhan yang Maha Esa atas keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang tertuang dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Konsekuensinya, rakyat Indonesia sudah seharusnya senantiasa bersatu, patuh dan setia kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Tuhan. Pembangkangan kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah pada dasarnya merupakan pembangkangan atas perintah Tuhan yang Maha Esa. Dalam perjalanan sejarah NKRI, Kiai Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama, pernah mengeluarkan fatwa bahwa bela atau cinta kepada negara adalah sebagian dari iman. Yang ini kemudian oleh Bung Tomo digelurakan semangat jihad pada arek-arek Surabaya dan sekitarnya untuk melawan Inggris yang akhirnya tanggal 10 November itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Sila kedua, sila determinasi. Sila kedua Pancasila
yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat disebut sebagai sila determinasi karena ia berfungsi mendeterminasi, ya, menentukan arah, ukuran, dan kualitas sikap mental guna mencapai tujuan persatuan dan kemakmuran Indonesia. Determinasi adalah bentuk keinginan yang sangat kuat, ya, gairah yang menggebu-gebu, ya, untuk mencapai sesuatu prestasi, yakni terdapatnya atau terbentuknya manusia Indonesia yang adil dan beradab dalam arti yang sebenar-benarnya. Terdapat upaya sistematis untuk menerjemahkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ke dalam kerangka penilaian yang operasional dan terukur. Setiap dimensi kemanusiaan, ya, seperti penghargaan terhadap martabat manusia, ya, keadilan dalam hak dan tanggung jawab, keberadaban perilaku, ya, toleransi, tepos liro, keberanian membela keadilan, hingga sikap mental kesatria, dirumuskan sebagai indikator normatif yang diberi bobot numerik. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dari Pancasila itu bukan sekedar bersifat idealis, etis, ya, abstrak, ya, melainkan mempunyai kemampuan mendeterminasi, ya, menjadi standar perilaku konkret, ya, dari upaya yang akan dituju, ya, dan kemudian dapat dievaluasi secara rasional dan konsisten dalam rangka menuju kemuliaan, ya, keberadaban dalam keindonesiaan. Sila keempat, sila supremasi. Dalam kerangka Pancasila numerik, ya, yang memandang bahwa setiap sila itu sebagai kaidah normatif yang dapat diuji secara rasional. Nah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat dipahami sebagai sila supremasi. Nah, pengertian supremasi di sini itu dipahami sebagai kekuatan hukum yang mampu mengatasi segala masalah ketidakharmonisan dalam hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dihadapi oleh para ru'iyah atau rakyat, ya, sebagai salah satu fondasi negara. Dalam memutuskan atau merumuskan hukum yang mengatur hubungan antara rakyat, masyarakat, dan negara, ya, maka urusan itu harus dilakukan di dalam suatu forum berupa majelis, ya, luhur gitu, permusyawaratan, ya, yang senantiasa dipandu oleh rasionalitas yang tercerahkan dan etika luhur. Wujudnya adalah kepesertaan di dalam permusyawaratan tersebut itu beranggotakan perwakilan rakyat, di mana perwakilannya adalah perwakilan untuk berhikmat kebijaksanaan. Maka keputusan musyawarah muncul dari pertimbangan objektif, ya, pengetahuan yang memadai, ya, kepekaan terhadap nilai kemanusiaan, kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan, ya, bangsa dan generasi mendatang, serta bobot hasil yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dengan demikian, sila keempat Pancasila mensupremasi seluruh praktek politik, hukum, dan ketatanegaraan di bawah otoritas hikmat kebijaksanaan, yakni menjadikan rasionalitas, keilmuan, dan etika sebagai mahkota sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang amanah, di mana kedudukannya sebagai khalifatullah fil ard atau perwakilan Tuhan di bumi
itu terwujud dalam arti yang sebenar-benarnya. Sila kelima, sila identitas. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berfungsi sebagai definisi esensial bagaimana orang Indonesia memandang hakikat keindonesiaan. Sebagai identitas, sila kelima ini menunjukkan moral luhur asli bangsa Indonesia. Sehingga bangsa-bangsa lain itu mudah untuk mengindra bahwa seseorang itu adalah orang Indonesia. Dalam hal ini, di dalamnya dirumuskan batas ontologis dan normatif yang menentukan sah atau tidaknya suatu tatanan itu disebut sebagai tatanan Indonesia dalam makna Pancasila, yakni tatanan yang menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepemilikan dan fungsi sosial, antara kekuasaan dan tanggung jawab, serta antara kekuatan dan perlindungan terhadap yang lemah, sekaligus sebagai prinsip pengatur utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap wujud dari kebijakan oleh pemerintah dan negara senantiasa dirasakan adil secara sosial bagi setiap rakyat atau masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan, kekayaan, dan kewenangan politik memperoleh legitimasi etis hanya sejauh berfungsi sebagai upaya mewujudkan keadilan yang bersifat relasional, distributif, dan bermartabat, bukan sebagai akumulasi individual, melainkan sebagai manifestasi konkret dari peradaban yang mengakui manusia sekaligus sebagai pribadi otonom serta makhluk sosial dalam satu kesatuan moral bangsa. Sila ketiga, sila destinasi. Sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, layak disebut sebagai sila destinasi karena ia merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh seluruh dinamika dari nilai sila-sila Pancasila sebelum dan setelahnya. Maksudnya adalah sila pertama, sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Setelah legitimasi ilahiyah ditegakkan melalui sila pertama, kemudian arah dan kualitas kemanusiaan ditentukan oleh sila kedua, sebagai sila determinasi, serta tata kelola kolektif dimuliakan oleh sila keempat sebagai supremasi hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima sebagai sila identitas, maka seluruh proses tersebut bermuara pada terwujudnya kesatuan bangsa yang utuh. Persatuan bukan sekedar kondisi sosiologis, melainkan sebagai horizon teologis, yakni keadaan ideal di mana keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan hidup disintesiskan melalui suatu kesadaran kebangsaan yang harmonis. Maka bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan adalah pengejawantahan dari Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa berbangga karena para founding fathers sudah meletakkan dasar bentuk suasana batin yang ada kepemilikan negara sebagaimana yang dicita-citakan oleh para nabi dan rasul, sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu, negara Indonesia tidak dibentuk atau dibangun dengan cara konsepsi pemikiran manusia semata-mata, namun terlebih-lebih oleh peran ilahiyah. Sehingga dalam
beraktivitas atau bekerja serta berhubungan dengan semua negara lain atau bangsa lain itu bernilai sebagai ibadah, ya, dan merupakan jihad yang sebenar-benarnya. 1, kedua, keempat, dan kelima itu sifatnya luhur, ya, karena merupakan manifestasi sifat-sifat Rasulullah, di mana Indonesia memang mendasarkan pada semangat Piagam Madinah, ya, dalam menyusun sebagai bangsa, ya, negara sebagaimana yang diidam-idamkan oleh Rasulullah. Pancasila pada dasarnya mendasarkan pada Piagam Madinah, di mana sila pertama, kedua, keempat, dan kelima, ya, merupakan implikasi dari sifat-sifat Rasulullah, yakni fatonah, amanah, sidik, dan tablik, atau disingkat dengan FAS. Sifat pertama Rasulullah, fatonah atau cerdas, terkait dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang cerdas pikiran. Kemudian sifat kedua dari Rasulullah, amanah atau terpercaya, terkait sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana yang bisa bersifat adil dan beradab hanyalah orang-orang yang terpercaya. Sifat ketiga Rasulullah, ya, sidik, ya, benar atau bijaksana, terkait dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, di mana yang dibenarkan, ya, untuk memimpin adalah orang yang bijaksana. Kemudian sifat utama keempat Rasulullah, tablik atau menyampaikan, ya, terkait dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, di mana yang memiliki jiwa sosial yang tinggi itu pasti sosok yang suka menyampaikan atau mendelivery. Adapun sila ketiga, persatuan Indonesia, merupakan tujuan atau destinasi, ya, adalah sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana keempat sila, ya, yaitu sila pertama, kedua, keempat, dan kelima adalah fondasinya. Epilog. Tayangan ini menunjukkan bahwa Pancasila itu dapat dipahami tidak sekedar sebagai kumpulan prinsip normatif, ya, melainkan sebagai sistem nilai yang memiliki struktur konseptual yang jelas dan saling berkaitan satu sama lain dari sila-silanya. Melalui kerangka Pancasila numerik, setiap sila memiliki fungsi filosofis tertentu yang membentuk arsitektur nilai negara. Sila pertama berfungsi sebagai sila legitimasi, yakni memberikan dasar spiritual dan moral bagi keberadaan negara. Sila kedua berfungsi sebagai sila determinasi, yakni prinsip yang menentukan arah etika kehidupan bangsa. Selanjutnya, sila keempat berfungsi sebagai sila supremasi, yakni prinsip yang mengatur otoritas, otorisasi politik melalui mekanisme hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian sila kelima berfungsi sebagai sila identitas, yakni yang memberi ketegasan karakter moral bangsa Indonesia melalui komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan sila ketiga, ya, berfungsi sebagai sila destinasi yang merupakan tujuan kolektif dan orientasi historis bangsa Indonesia dalam membangun persatuan.
Dengan memahami kelima sila dalam struktur fungsi konseptual tersebut, Pancasila dapat dipandang sebagai sebuah sistem nilai yang bekerja secara integral ya, dalam membentuk orientasi moral, politik, dan sosial negara. Nah, pendekatan semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Pancasila sebagai dasar filosofis negara, sekaligus membuka ruang manifestasi, ya, yakni operasionalisasi Pancasila ya, dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, ya, mulai dari ekonomi, sosial budaya, hukum, tata negara, dan seterusnya. Dengan demikian, Pancasila mampu menjadi ideologi dunia, ya, mampu menjadi ideologi dunia, di mana persatuan Indonesia adalah persatuan seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.